Siang ini kita bahas tentang tips dan trik. Tapi ini versi saya, jadi bukan versi orang lain. Jadi ini real versi saya, trik yang saya lakukan saat ingin berangkat lomba di lapangan, atau trik yang saya lakukan atau cara yang saya lakukan saat melakukan lop-lopan sebelum mengikuti lomba di hari Minggu. Pasti dong, karena di hari Minggu itu sebelum merpati player yang kita lombakan pasti di lop dulu. Pasti ada perawatan khususnya di pagi harinya sebelum dilombakan, karena perlombaan merpati itu kan biasanya untuk umum ya. Minggu A itu biasanya dimulai sekitar jam 10 sampai dengan sore hari. Nah, di sini kita sharing, kita berbagi pengalamannya di sini, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Salam merpati lovers. Terima kasih untuk penonton lama dan terima kasih untuk penonton baru yang baru menemukan. Terima kasih banyak. Semoga betah. Silahkan di kolom curhatan, yaitu kolom komentar. Sebelum saya bahas pembahasan awal tadi ya, di sini saya garis bawahi kalimat saya. Di sini saya hanya sharing, hanya berbagi pengalaman, bukan bermaksud menggurui atau mengharuskan teman-teman yang sudah menemukan channel ini, yang sudah menonton channel ini, mengharuskan melakukan apa yang saya lakukan atau cara apa yang saya lakukan. Enggak. Jadi ini hanya khusus perbandingan dari teman-teman. Mau melakukan silakan, nggak melakukan juga nggak apa-apa. Jadi di sini nggak ada unsur paksaan ya. Karena di sini saya berpikirnya kita ini rata, semuanya rata, sama-sama penghobi, oke? Kita bahas ke pembahasannya tadi, awal intro cerita awal tadi ya. Tahap yang saya lakukan sebelum saya pergi melakukan atau pergi lomba di lapangan ya. Pertama pagi hari, sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi, si merpati sudah harus dikeluarkan di kandang. Kenapa begitu? Ya itu yang harus kita persiapkan. Kita keluarkan si merpati sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Kalau memang setengah 7, kalau menurut teman-teman terlalu pagi, ya keluarkan jam 7. Keluarkan dari kandangnya, keluarkan dari uponnya, lalu dibersihkan ujung ekor, biasanya ada kotoran, dibersihkan kaki biasanya ada kotoran saat malam hari ya. Itu yang harus dan wajib dilakukan di pagi harinya sebelum berangkat lomba. Dan yang kedua, kalau memang ada pertanyaan, biasanya gini, merpati yang mau mengikuti lomba di hari Minggu apakah boleh dijemur di pagi harinya? Itu tergantung teman-teman di luar sana sih seperti apa ya. Kalau saat ditanyakan saya pribadi, saya tidak melakukan penjemuran yang benar-benar signifikan terhadap merpati yang ingin diikuti lomba di hari Minggu tersebut. Jadi saya cukup kena hawa panas atau diangin-anginkan kena hawa panas saja. Kalaupun kena matahari secara langsung cukup 5 menit aja. Karena apa? Karena kalau terlalu lama menjemur di pagi hari, si merpati suhu tubuhnya bakalan naik, bakalan panas. Jadi saat sampai di lapangan lagi, kita kan bakalan ngelop. Otomatis suhu tubuh merpati semakin tinggi dan semakin panas, timbulnya apa? Mudah kelelahan. Itu pengertiannya. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan sebelum lomba, apa boleh dikasih sarapan? Iya boleh. Itu kalau menurut saya bahkan wajib. Misalkan jam 7 pagi dikeluarkan atau setengah 7 pagi dikeluarkan, sekitar jam 7 pagi dikeluarkan, setelah dibersihkan kaki dan dibersihkan ujung ekor dari kotoran. Biasanya ada yang kasih millet merah sedikit atau millet putih sedikit, atau ada yang pakai kacang kedelai sedikit buat sarapan si merpati, atau bahkan ada yang pakai kacang tanah sedikit buat sarapan si merpati. Kalau kacang tanah biasanya ukurannya kan sekitar 2 butir lah, udah cukup ya untuk sarapan si merpati player sebelum mengikuti lomba. Karena kalau kebanyakan terlalu berat. Itu yang dilakukan. Itu udah 3 ya. Yang keempat, biasanya
orang yang mau mengikuti lomba di hari Minggu A biasanya buru-buru. Jadi mereka buru-buru berangkat lebih pagi dari rumah untuk ke lapangan yang mengikuti lomba, oke? Dengan tujuan apa? Tujuan di lapak merpati masih sepi. Ya, jadi si merpati lebih puas ngelopnya sebelum ikut serta dalam perlombaan. Jadi lebih puas ngelopnya dengan alasan si merpati kalau terlalu sering dilop saat ingin mengikuti perlombaan, si merpati justru lebih mapan. Tujuannya begitu. Ada pemikiran begitu, ada. Pagi-pagi udah ke lapak, sekitar jam 7:30 udah sampai sana. Ya nggak apa-apa. Itu kan trik masing-masing orang, trik masing-masing pemilik layar. Tetapi kalau saya pribadi, misalkan mulai lomba sekitar jam 10 pagi, ya, ini saya sering ya. Misalkan lomba setelah perawatan 1, 2, dan 3 tahap tadi dilakukan, waktunya kita berangkat ngelop di lapangan atau di lapak sebelum perlombaan. Perlombaan dimulai jam 10. Saya justru berangkat dari rumah itu kemungkinan jam 9 lewat, hampir setengah 10 lah. Karena di sini banyak juga lapak ya, cukup deket-deket, jadi nggak terlalu jauh. Jadi dari rumah berangkat sekitar jam 9:15 atau setengah 10, kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya sekitar jam 9-an sampai jam setengah 10 lah berangkat ke lapangan. Saat sampai di lapangan, biasanya orang pada umumnya setelah sampai di lapak langsung buru-buru ngelop si merpatinya. Kalau saya justru enggak. Saat sampai di lapak, saya biarkan dulu teman-teman yang lain ngelop karena kondisinya lapangan pasti ramai. Oke. Takutnya si merpati kita ini kurang fokus, takut kinerjanya nanti aneh-aneh. Jadi kita nggak bisa ngeliat nih saat ngelop kondisi rame si merpati kita ini maksimal nggak sih kerjanya untuk ikut sertakan lomba saat di hari Minggu tersebut. Itu sebetulnya triknya. Jadi setelah agak sepi di lapangan, karena kan dimulai perlombaan jam 10, otomatis jam setengah 10 atau jam setengah 10 lewat sedikit atau lewat 5 lewat 10 menit pasti lapangan udah agak sepi. Karena mereka yang duluan ngelop pasti udahan ngelopnya, udah beres, jadi minggir semua. Di saat di lapak itu di tengah sudah mulai agak sepi, nggak terlalu rame, baru saya melakukan lop-lopan tipis untuk tahap awal. Lop-lopan tipisnya seperti apa? Jadi misalkan jaraknya 800 atau 1 kilo ya, 800 meter atau 1 kilo ya. Saya itu nggak pernah melakukan lop-lopan sebelum lomba itu terlalu over. Karena takut apa? Karena takut nanti si merpati sudah kehabisan tenaga duluan sebelum tempur, sebelum dilombakan, sebelum mengikuti penyisihan. Karena banyak di luaran sana tujuannya biar si merpati mapan, lop-lopannya seperti lop-lopan saat latihan hari Kamis, hari Jumat, atau hari Sabtu. Enggak, itu justru menghabiskan tenaga si merpati, bukannya mapan. Oke? Itu penjelasan logika. Jadi saya hanya misalkan jarak 100 meter 2 kali, jarak 300 meter hanya 2 kali, jarak 500 meter 2 kali, lalu langsung dibawa ke start, sekali terbangan, udah. Karena yang kita bawa ini adalah merpati flyer yang memang dikhususkan mapan di beberapa lapangan, atau bahkan ada yang mapan di satu lapak. Jadi kalau merpati mapan itu, apalagi player yang sudah kita bilang memang sudah masuk kriteria player, itu memang dia sudah mapan di lapak tersebut, tingkat ketinggiannya memang stabil, walaupun gimana juga sudah pasti tanggung jawab golongan atas sama bawah. Urusan juara ya urusan rezeki masing-masing, yang penting kualitas. Jadi itu yang saya lakukan. Karena apa? Nggak mau terlalu lop-lopannya dibikin ekstra dengan tujuan agar mapan, enggak. Karena merpati tersebut udah mapan. Cukup lop-lopan sekedarnya aja untuk mengingatkan jalur,
mengingatkan memorinya terhadap jalur yang akan dia lalui seperti biasa, seperti latihan hari Kamis Jumat jam 1 atau latihan hari Kamis dan Jumat. Itu gunanya. Jadi saat perlombaan dimulai penyisihan, si merpati nggak kebingungan mencari jalannya, mencari jalurnya dari penerbangan start. Begitu pemahamannya. Sebetulnya saya mau panjang lebar lagi sebetulnya untuk penjelasan kali ini, cuman ini terlalu panjang menurut teman-teman, yang nanti akan saya jelaskan atau kita bikin part 2-nya biar lebih komplit lagi penjelasannya, kenapa dan bagaimana dan apa lagi yang harus dilakukan. Saya rasa cukup siang ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana. Salam kenal pokoknya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.